Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Mawarni dengan NIM 222419060 akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika di bidang peternakan. Pokok bahasan yang akan kita bahas di rekayasa genetika di bidang peternakan, yang pertama yaitu manfaat rekayasa genetika di bidang peternakan. Kedua, unsur-unsur esensial atau unsur-unsur penting yang dibutuhkan pada teknik rekayasa di bidang peternakan. Ketiga, metode-metode yang bisa digunakan dalam rekayasa genetika di bidang peternakan. Keempat, proses-proses dasar dari teknik rekayasa genetika di bidang peternakan. Yang pertama, yaitu manfaat dari teknik rekayasa genetika di bidang peternakan. Rekayasa genetika, seperti yang kita tahu, memiliki keunggulan yang mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang sangat singkat, di mana manfaat dari teknik rekayasa genetika di bidang peternakan yaitu digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas ternak dan hasil produksi ternak. Yang pertama, akan mengembangkan hewan-hewan ternak dengan sifat yang unggul. Kedua, di sini memungkinkan terbentuknya hewan transgenik, di mana hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya, sehingga dihasilkan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan manusia. Nah, tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi. Contohnya dari hewan yang mengalami teknologi ini adalah domba transgenik. Yang ketiga, dengan pemanfaatan hormon BST atau hormon pertumbuhan hewan, hormon ini adalah hormon yang dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah kelenjar susu. Jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetik ini disuntikan pada hewan, maka produksi susu akan meningkat hingga 20%. Pokok bahasan yang kedua yaitu metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Metode yang sering digunakan pada teknik rekayasa genetika di bidang peternakan diantaranya yaitu ada penggunaan vektor, di mana vektor merupakan agen yang membawa DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Kedua, yaitu ada metode PCR, yaitu merupakan suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Ketiga, ada metode cloning DNA. Keempat, ada metode seleksi atau screening, serta analisis rekombinan. Keempat, yaitu ada metode transposon DNA, di mana metode transposon DNA ini merupakan salah satu opsi pelengkap pengganti dari injeksi DNA plasmid sederhana untuk pengenalan DNA plasmid sederhana ke dalam GMC. Hal ini dikarenakan sistem ini dapat meningkatkan terjadinya mosaikisme dan integrasi transgen. Sistem ini juga dikenal sebagai metode yang efisien untuk mengirimkan DNA asing ke dalam genom. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu unsur-unsur esensial atau unsur-unsur penting apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Nah, beberapa perangkat atau komponen dasar yang harus ada dalam rekayasa genetika di bidang peternakan. Yang pertama yaitu ada enzim transkripsi, di mana enzim ini merupakan salah satu perangkat yang sering digunakan dalam teknologi DNA rekombinan, yaitu enzim dari grup bakteri yang dikenal dengan enzim restriksi, atau enzim pemotong. Secara alami, enzim ini berguna untuk melindungi bakteri dari DNA organisme lain yang dapat membahayakan kehidupan bakteri. Enzim restriksi ini akan menggunting DNA asing tersebut menjadi potongan-potongan kecil sehingga menjadi tidak berfungsi. Unsur esensial yang kedua yaitu ada vektor.
DNA direkayasa di dalam tabung kaca di laboratorium harus dikembalikan ke suatu sel hidup atau inangnya agar kita mengetahui atau dapat mengukur hasil dan fungsinya. Untuk itu, diperlukan suatu agen pembawa yang dapat membantu memasukkan DNA dari tabung kaca ke dalam sel inang. Nah, agen yang membawa DNA rekombinan ke dalam sel hidup tersebut adalah vektor. Nah, ada dua macam vektor yang populer yang biasa kita gunakan, yaitu ada plasmid dan virus. Unsur yang selanjutnya yaitu ada sel inang. Sel bakteri adalah inang yang umumnya digunakan dalam proses perekayasaan genetika. Di samping karena mudah menyisipkan maupun mengisolasi DNA-nya, juga karena gampang dipelihara atau dikultur pada media buatan. DNA asing yang telah kita sisipkan di dalam sel bakteri juga dapat segera berekspresi sehingga kita dapat mengetahui hasil dari cloning tersebut. Unsur yang selanjutnya yaitu ada enzim ligase. Enzim ini berfungsi untuk menyambung rantai DNA. Selanjutnya ada gen target. Gen target merupakan sumber dari gen yang diklon atau gen yang ingin direkayasa. Pokok bahasan selanjutnya yaitu proses-proses dasar dalam teknik rekayasa di bidang peternakan. Nah, proses-proses dasar dalam cloning DNA atau rekayasa genetika pada bidang peternakan itu meliputi pertama ada pemotongan DNA atau DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. Kedua, yaitu adanya penyambungan potongan-potongan atau fragmen DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Ketiga, yaitu adanya transformasi rekombinan DNA, yaitu vektor yang ditambah dengan DNA sisipan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Keempat, yaitu ada seleksi atau screening, di mana screening ini untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Ya, cukup sekian penjelasan yang saya dapat berikan mengenai rekayasa genetika di bidang peternakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.